Hai, halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, Densu Cooking. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini aku mau bagi resep ke kalian cara membuat bakwan sayur daun kelor ya. Dan ini yang pertama kali aku bikinnya dan rasanya bagaimana? Simak terus video ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tanda loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasinya dan tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya. Nah, ini dia bahan-bahannya yang udah saya siapkan ya. Nah, di sini ada 250 gram tepung terigu, kemudian ada 100 gram wortel, 100 gram toge, 2 batang daun seledris, ada daun kelornya, ini nanti kita gunakan 50 gram ya. Nah, selanjutnya di sini ada 1 batang daun bawang. Kemudian ada tepung beras juga, ini kita gunakan nanti kurang lebih 6 sendok makan ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut aja, ada merica bubuknya, kemudian ada garam, kaldu bubuk, ada baking powder, penyedap rasa, dan ada bawang merah, bawang putih ya. Kemudian terakhir ada airnya. Nah, oke, sekarang ke tahap selanjutnya. Ini kelornya kita pisahkan dari tangkainya terlebih dahulu ya. Nah, ini udah selesai teman-teman, kita memotong bahan-bahannya. Kita pisahkan kelor dari tangkainya. Langsung aja kita tambahkan tepung beras ya. Kita beri kurang lebih 6 sendok makan tepung beras. Nah, oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah saya tulis ya, agar nanti teman-teman itu mudah untuk membuatnya. Nah, sekarang lanjut aja, aku mau pindahkan tepungnya itu ke wadah yang lebih besar. Dan sekarang lanjut aja kita haluskan bawang merah, bawang putih. Kemudian kita masukkan garam dan kaldu bubuk. Dan ini garamnya ikut saya haluskan ya teman-teman, karena saya gunakan garam kasar ya. Nah, lanjut aja kita beri air secukupnya dan sekarang kita haluskan. Teman-teman juga bisa menguleknya. Nah, jika bumbunya udah halus, sekarang kita masukkan ke tepungnya tadi. Nah, seperti ini. Sekarang kita aduk ya, agar tercampur. Dan kita tambahkan air, kita beri bertahap dulu. Nah, sekarang lanjut aja aku tambahkan penyedap dan baking powdernya teman-teman. Kita aduk lagi, kita tambahkan air. Ini total air yang saya gunakan itu kurang lebih 350 ml air ya. Nah, jika adonannya udah larut seperti ini udah ya, kekentalannya udah cukup. Sekarang lanjut aja kita masukkan. Ini seledrinya yang udah saya potong. Lanjut ya, kita masukkan daun bawang, kemudian toge, wortel juga kita masukkan. Nah, sekarang lanjut aja kita aduk ya. Dan setelah itu kita tambahkan daun kelornya. Nah, ini kita aduk lagi hingga tercampur dengan merata. Nah, jika adonannya udah tercampur bersama dengan sayurannya, nah sekarang kita tambahkan merica bubuknya ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan kurang lebih sepertiga sendok teh ya. Nah, ini udah tercampur dengan merata. Sekarang lanjut aja kita goreng. Nah, ini udah saya siapkan wajan untuk menggoreng dan kita beri minyak secukupnya ya. Nah, ini kita panaskan cetakannya terlebih dahulu. Jika teman-teman tidak mempunyai cetakan, bisa langsung digoreng aja gitu ya. Nah, kita beri adonannya dan siap kita goreng. Dan jangan lupa kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, agar nanti si bakwannya ini tidak mudah gosong begitu ya. Dan kita menggorengnya hingga adonannya ini habis ya. Dan setelah semua adonannya habis kita goreng, nah sekarang lanjut aja kita akan membuat sausnya. Kalau di tempat saya itu biasanya tetap menggunakan saus seperti ini. Ini namanya air cabai ya teman-teman, kalau orang Sumbawa bilang. Nah, di sini ada bawang putih, kemudian ada cabai. Lanjut ada gula pasir. Nah, selanjutnya di sini ada garam, penyedap rasa. Dan terakhir ada cabai merah besar ya. Nah, di sini saya gunakan cabai keriting ya teman-teman, agar nanti warnanya itu lebih pekat gitu warna merahnya. Dan ini cabainya udah saya rendam terlebih dahulu menggunakan air ya, air biasa. Nah, sekarang lanjut aja kita haluskan. Dan kita beri air secukupnya teman-teman. Nah, sekarang kita haluskan ya. Nah, setelah semuanya halus, sekarang siap kita memasaknya terlebih dahulu. Kita tambahkan air. Nah, di sini total air yang saya gunakan kurang lebih 600 ml air. Sekarang lanjut aja kita masukkan garam dan penyedap rasanya. Nah, sekarang lanjut aja kita masukkan gula pasirnya. Nah, di sini saya gunakan gula pasir itu kurang lebih 3 sendok makan. Nanti teman-teman silakan sesuaikan sendiri sesuai selera ya, takaran gulanya. Dan sekarang kita nyalakan apinya, kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita bisa tambahkan cuka ya teman-teman. Jika kalian suka bisa tambahkan cuka. Kita beri kurang lebih 1 hingga 2 tetes cuka. Dan sebelum kita angkat, kita koreksi rasanya terlebih dahulu sesuai selera teman-teman. Jika kurang garam, kurang gula, teman-teman bisa tambah ya.
Nah, kurang lebih ini sudah matang dan siap kita angkat. Nah, ini dia air cabai atau air sausnya udah matang ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut aja kita saring. Nah, ini kita saring dulu agar ampas-ampasnya tidak ikut masuk ya. Nah, ini dia bakwan sayurnya udah matang teman-teman. Bakwan sayur daun kelor, karena komposisinya salah satunya ada daun kelornya. Dan ini baru pertama kali saya bikin, dan sekarang kita coba dulu ya gimana rasanya. Dan ini luarnya itu super garing, super crunchy banget ya teman-teman. Padahal ini udah sejaman loh, ini baru aku makannya. Nah, sekarang lanjut aja kita tuangkan air cabai atau air sausnya ya. Nah, cara makannya kalau orang Sumbawa tuh begini ya teman-teman. Nah, sekarang saya coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini kita makan, makannya itu seperti kita makan bakwan sayur pada umumnya, tidak terlalu strong rasa daun kelornya, dan saya pikir ini bakalan ada rasa langu-langunya, dan ternyata no, ini enak. Wah, ini enak banget sih teman-teman, dan saya nggak nyangka banget ternyata daun kelor itu bisa kita bikin bakwan ya. Dan apalagi kita makan bersama dengan air cabai atau kuah cabenya ini, ini enak banget teman-teman. Kalian wajib coba sih di rumah resep ini. Dan apalagi cuaca sekarang tuh lagi hujan ya teman-teman, dan ini paling cocok sih kita restock bahan-bahannya di rumah. Pada saat hujan nanti bisa langsung kita goreng gitu ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman resep hari ini. Semoga kalian suka dengan video-video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tanda loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasinya dan tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.